yang kami hormati, kita saksikan bersama peluncuran portal data Kementerian Kesehatan dengan menekan tombol virtual oleh Menteri Kesehatan. Kita mulai dengan hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Mohon tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah resmi diluncurkan portal data Kemenkes. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri Kesehatan untuk foto bersama. Ibu Lisa ini Kepala BKPK yang memang membawahi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terkait dengan penggunaan data-data untuk kebijakannya, untuk policy research. Mas Yaji ini adalah staf ahli saya khusus untuk teknologi informasi. Nah, langsung aja mau tanya Pak. Oke Pak, mungkin ide awal Pak dari adanya peluncuran portal ini Pak, bisa dijelaskan mungkin? Saya waktu dibentuknya BKPK dulunya kan Balitbangkes, tapi kemudian seluruh penelitian pengembangan kan disentralisasi di BRIN. Nah, saya diskusi sama Pak Sekjen, ini mau dibawa kemana? Kita mau bikin seperti di Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal. Seperti badan yang mereview semua data-data yang ada, bekerja sama dengan semua ahli di luar, termasuk di luar Kementerian Kesehatan, sebagai basis evidence based data untuk kita menerbitkan kebijakan, atau mungkin bahasa singkatnya policy research. Jadi research yang outputnya kebijakan, bukan research yang outputnya jurnal. Nah, habis ini terbentuk, kita minta Ibu Lisa masuk untuk bantu. Kan Ibu Lisa backgroundnya adalah PhD di ekonomi, tapi banyak bergerak di bidang kesehatan. Nah, Ibu Lisa kemudian kerjasama sama Mas Tiaji, mulai nih data-data kita semuanya dikumpulkan dulu, dirapikan dulu, formatnya disamakan, penyajiannya dibikin lebih bagus. Itu dia jadi tuh, berdua. Kemudian habis itu Ibu Lisa mulai membuka. Nah, saya bilang sesudah dikumpulkan dan dibuka, ada tahap ketiga, harus dimanfaatkan. Dan memanfaatkan bukan hanya orang Kemenkes saja, tapi semua orang, ahli-ahli perguruan tinggi, dari BRIN, itu boleh memanfaatkan. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan secara ilmiah berbasis data mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah kita jalankan dan perbaikannya ke depan. Pak Budi, maaf out of topic, tapi kalau ada nggak update terbaru terkait yang dugaan malpraktik anak di Bekasi yang mati batang otak, Pak? Sudah ada update? Karena terakhir ada informasi soal investigasi. Sudah ada, itu kita nanti Pak Acok yang jelaskan, karena itu di bawah Dirjen Kemenkes. Jadi saya memang minta agar itu diinvestigasi, nanti teman-teman bisa tanya ke Pak Acok. Terkait apa, penolakan 80 rumah sakit, katanya karena ada dugaan penolakan 80 rumah sakit. Ya, nanti ditanya ke beliau. Ya. Oke Pak, berarti ini bisa diakses masyarakat juga ya Pak ya? Bukan hanya Kemenkes juga? Bisa, Iya. cuma saya titip ke Mas Yaji gitu, bahwa diakses ke masyarakat harus dipastikan memenuhi standar data privacy. Ya, itu. Kerahasiaan data kan udah ada undang-undangnya, itu kita pastikan. Yang kedua, security-nya mesti dijaga. Itu kan data kita udah banyak yang lepas-lepas, banyak yang bocor-bocor, itu mesti dijaga supaya rapi, kerja sama-sama BSN. Kemudian juga yang ketiga, mesti dipastikan ada tracernya, ada apanya ya. Jadi originator datanya jelas, kemudian yang makainya juga jelas. Saya sudah bilang kayak musik lah atau movie, kalau kita ngambil satu frase lagu Padamu Negeri misalnya, dipakai iklan di Amerika, kan kita tahu tuh, kita bisa judge mereka kalau pakai ininya Padamu Negeri. Jadi di dunia movie, di dunia musik, itu yang saya mau, data traceability-nya udah tahu siapa yang originate, siapa yang pakai, dan kalau misalnya makainya untuk komersial, yang originate-nya bisa datang.
Bu Rizka mau Lisa mau tambahan lagi nggak? Coba tambahin Bu. Ngomong biar gak aku aja. Ya, terima kasih. Jadi data ini peluncuran hari ini ada dua hal yang signifikan. Satu, kita buka akses untuk semua peneliti, pelajar, berbagai lembaga dan kementerian juga. Kemudian juga yang kedua, data-data yang tadinya itu tersebar di berbagai kanal, ini kita jadikan satu untuk mempermudah dan juga kita adakan sistem untuk bisa pelacakan data, juga permintaan data, dan ada katalog data. Tentu ini masih satu step awal. Di dalam portal ini ada tempat untuk memberikan masukan, juga keluhan kalau misalnya nanti apa saja yang bisa diperbaiki dalam proses pemanfaatan data dan portal yang kita bentuk. Pasti aja, amin. Pasti aja. Oke, ya tambahan aja Pak. Jadi sebenarnya pada saat COVID itu kita juga pernah membuka data ya, dalam rangka untuk mentransparansikan. Memang sifatnya adalah data yang sifatnya open untuk publik dan kemudian bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh kami, tapi juga pihak lain untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun hal-hal yang ditemukan di lapangan itu bisa disinergikan dengan kami. Nah, ini adalah sisi keduanya. Tahapan kedua kita membuka data yang lebih spesifik atau permintaan khusus seperti amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana ada data yang sifatnya tertutup, ada yang sifatnya terbuka, dan kemudian ada yang sifatnya permintaan spesifik atau khusus. Ini adalah rangkaian untuk memenuhi Undang-Undang KIP, termasuk juga memanfaatkan untuk penelitian untuk penunjang kebijakan dari sisi Kemenkes. Nah, terakhir satu lagi. Pak, ya, mungkin out-of-topic lagi. Dia udah deh ya. Lu yang lain lagi semuanya lain. Udah, mungkin ini aja Pak, mungkin Dia udah lagi yang lain. Enggak ada lagi mau. Saya coba. Soal foto busuk Pak. Soal foto busuk. Aduh, kalau itu terus terang aku belum tahu tuh. Aku belum tahu ya, nanti bisa ditanya ke yang lain. Kalau itu aku belum terupdate. Ya. harapan ke depan aja Pak. Harapannya, Pak. Total pemanfaatan ini Pak. Harapan kedepannya adalah banyak masyarakat, komponen masyarakat, peneliti, guru-guru atau dosen-dosen, malah juga organisasi masyarakat yang bisa mengakses data ini, menganalisa data ini, kemudian dipakai untuk memberikan masukan kepada kebijakan kita. Contohnya kan kita sekarang membeli antropometri 300.000 itu alat timbang bayi dan ubu bayi ke 300.000 posyandu. Dulu kan hanya 10.000 puskesmas untuk mengatasi stunting. Supaya timbangnya benar, jangan pakai timbangan dacin yang bisa selisihnya besar sekali. Nah, itu efektivitasnya seperti apa? Benar nggak sampai ke seluruh posyandu? Benar nggak dipakai untuk mereka? Mengerti nggak sih kadang-kadang posyandu makainya? Bermanfaat nggak bagi para bayi dan balita, ya ibu-ibunya? Sekarang kita akan lakukan misalnya vaksinasi, imunisasi HPV untuk cervix cancer tuh ke wanita di perempuan kelas 5, kelas 6 SD. Bagaimana sebuah sekolah menerima ini? Kan kanker cervix itu pembunuh nomor 2 di wanita. Apakah mereka menerima apa enggak? Implementasinya gimana? Ini dulu kan berbayar dan sangat mahal. Ada nggak misalnya permainan di bawah sehingga kita bisa tahu? Banyak lagi untuk stunting, untuk imunisasi, alat-alat rumah sakit kita bagi banyak. Nah, itu yang kita butuh peneliti-peneliti dari luar ya, termasuk lembaga masyarakat untuk bisa melihat di lapangan itu seperti apa. Terutama buat saya kan yang penting bermanfaat apa enggak untuk masyarakat sebagai feedback begitu. Terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih Pak.